Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Assalamualaikum. Kembali ke sesi kilat menuju SBM bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas prediksi ujian sekolah paket 2 pada buku prediksi ujian sekolah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penerbit Karisma pada halaman 109. Silahkan kalian buka buku prediksi ujian sekolah pada halaman 109. Nomor pertama, Pancasila memandang bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut yang mengandung nilai-nilai moral kemanusiaan dalam persamaan kedudukan warga negara adalah, di sini kalian tinggal baca pernyataan A, B, C, D, E-nya ya, yang mana yang berhubungan dengan nilai moral kemanusiaan dalam persamaan kedudukan warga negara. Kalau yang A menyebarkan berita yang belum tahu kebenarannya, perbuatan nggak baik. Yang B meremehkan orang lain yang kedudukannya lebih rendah dari diri sendiri, pernyataan kurang baik. Mencela kekurangan orang baik, juga perbuatan yang salah. Yang D menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender, pernyataan yang benar. E membeda-bedakan teman dalam pergaulan karena merasa tidak sederajat. Ini pernyataan yang tidak baik. Jadi nilai moral kemanusiaan dalam persamaan kedudukan warga negara adalah dengan D, menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender. Nomor 2, dasar negara Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan tersebut adalah yang A, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber penyusunan dasar negara. B, Pancasila memuat tujuan nasional negara Indonesia merdeka. C, penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bersamaan dengan penyusunan dasar negara. D, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang E, rumusan sila Pancasila menjadi bertambah ketika dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi mana yang merupakan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila? Jadi pernyataan yang tepat yaitu yang D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, sebagai sumber nilai, Pancasila memiliki makna. Pancasila sebagai sumber nilai itu maksudnya apa ya? Maksudnya sumber nilai ini Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Jadi sumber nilai berarti mengenai baik buruk, benar salah, mengenai sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Terdapat pada pernyataan mana? Itu terdapat pada pernyataan yang C. Jadi sumber nilai Pancasila memiliki makna C, dasar moral tentang baik buruk berkaitan dengan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap. Contoh penerapan nilai Pancasila menurut kewajiban suatu warga negara dari pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini kalian harus mengetahui dulu bunyi pasal 28J ayat 1. Bunyinya yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi contoh sikap yang tepat adalah saling menghormati antar manusia. Jawabannya terdapat pada pernyataan yang C, yaitu saling menghormati antar sesama.
Nomor 5. Negara Indonesia mengakui dan memberikan jaminan kepada warga negara dalam berbagai bidang kehidupan, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan ketentuan konstitusi berkaitan dengan mengenai pasal 29, kalian sudah mengetahuinya, yaitu mengenai kebebasan beragama. Ya. Kalau wilayah negara itu pasal 25, pertahanan negara itu pasal 30, kewarganegaraan pasal 26, ya, warga negara penduduk juga pasal 26. Jadi pasal 29 tentang kebebasan beragama. Nomor 5 jawaban yang tepat yaitu D. Nomor 6. Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disebut Sishan Kamrata yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal berapa? Kalian tinggal buka aplikasi pasal, yaitu jawaban yang tepat E, pasal 30 ayat 2. Nomor 7. Serangkaian tindakan hakim menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tahap apa? A. Persidangan, B. Penuntutan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa, penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan dilakukan oleh kepolisian. Jadi yang nomor 7 yang dilakukan oleh hakim yaitu melakukan proses persidangan, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana. Nomor 7 jawaban yang tepat yaitu A. Nomor 8. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, pengadilan Indonesia yang berwenang mengadilinya adalah apa? Apakah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana, atau Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, atau Pengadilan Negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan. Jadi sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jadi diatur dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila seorang warga Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilinya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8, apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka diadili, Pengadilan Indonesia yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pernyataan B. Nomor 9. Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dibentuk beberapa lembaga penegak hukum. Kejaksaan negeri merupakan alat pemerintah yang berada di daerah kabupaten kota, bertindak sebagai apakah pengacara, penyidik perkara, penyelidik perkara, pemutus perkara, penuntut umum. Kita ingat kembali, jaksa adalah sebagai penuntut. Jadi jawaban nomor 9 yaitu E. Kejaksaan negeri bertugas sebagai penuntut umum. Nomor 10. Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang, ini adalah materi kelas 10, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 jelas mengatur tentang hak asasi manusia. Jawaban nomor 10 yaitu C. Nomor 11. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dalam berbagai aspek. Hubungan internasional dapat menunjang pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasinya. Merupakan manfaat di bidang apa? Mengenai bencana, rehabilitasi, jelas itu manfaat di bidang A, sosial. Nomor 12. Pemerintah Indonesia pernah mendapat kunjungan dari pemerintah Arab Saudi, yaitu Raja Salman. Kedatangan Raja Salman tidak hanya mengunjungi Indonesia, tetapi juga menjalin kerjasama di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi termasuk kerjasama apa?
Di sini kerjasama Indonesia, Arab Saudi berarti dua negara. Istilahnya adalah kerjasama bilateral. Jadi jawaban nomor 12 yaitu C, bilateral. Kalau regional itu kerjasama dalam satu wilayah. Internasional kerjasama beberapa negara di dunia. Multilateral kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Nomor 13. Hak asasi manusia beragam jenisnya. Contoh hak asasi yang dimiliki oleh warga negara di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ya jelas yaitu yang A, memiliki harta benda. Nomor 14. Perlindungan dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai harapan apabila terdapat peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yaitu, jadi apa di sini peran serta masyarakat? Pilihannya yang A, main hakim sendiri, B, mengabaikan peraturan yang berlaku, C, membuat kegaduhan di masyarakat, D, mengawasi gerak-gerik pejabat pemerintah, E, melaporkan perbuatan pelanggaran hukum pada pihak berwenang. Jadi jawaban yang tepat untuk peran serta masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum yaitu yang E, melaporkan perbuatan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang. Nomor 15. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Penetapan hak warga negara harus mendapat perhatian khusus dari negara karena sebagai jaminan dijunjung tingginya sila Pancasila yang berbunyi A, ketuhanan yang esa, yang B, kemanusiaan yang berada, C, persatuan Indonesia, D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara harus mendapat perhatian khusus. Jadi semua warga negara itu harus memiliki hak warga negara atau harus memperoleh. Berarti berhubungan dengan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 16. Pelanggaran HAM yang berbentuk kejahatan seperti penganiayaan, penghinaan, pencemaran nama baik atau pemukulan seharusnya tidak perlu terjadi apabila setiap orang mengerti dan memahami pentingnya hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya untuk memahami pentingnya menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam rangka apa? Jadi pentingnya menghormati, melindungi, menegakkan HAM dalam rangka jelas untuk melindungi hak setiap orang di dalam masyarakat. Itu poin yang D. Nomor 17. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada belum tuntas sampai sekarang. Kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas atau keputusannya tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat disebabkan oleh apa? Yang A, lemahnya supremasi hukum di Indonesia. Yang B, masyarakat terlalu ikut campur dalam urusan pemerintah. Yang C, tidak ada kerjasama antara masyarakat dan lembaga penegak HAM. D, tidak peduli dengan adanya peristiwa pelanggaran HAM. E, pemerintah lebih serius mengusut kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Jadi kenapa sih penyebabnya kasus pelanggaran HAM itu belum tuntas atau keputusannya tidak memberi kepuasan? Karena yang A, lemahnya supremasi atau penegakan hukum di Indonesia. Nomor 18, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, hukum dikatakan memaksa karena dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, hukum dikatakan mengikat untuk memaksa masyarakat melaksanakan hukuman. Yang ketiga, hukum dikatakan memaksakan harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Yang keempat, hukum dikatakan mengikat karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Berdasarkan uraian di atas, pernyataan paling benar ditujukan pada nomor berapa? Jadi soal nomor 18 ini membahas tentang sifat dari hukum. Jadi hukum itu bersifat mengatur, memaksa, dan mengikat. Dikatakan memaksa karena hukum itu harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Dikatakan mengikat karena harus ditaati, dijalankan oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Jadi pernyataan yang benar yaitu yang nomor 3 dan 4. Jadi jawaban yang benar yang E. Nomor 19.
Nomor 19 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharaannya keamanan dalam negeri. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wewenang dari kepolisian. Kita lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan beserta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang tujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang delapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Jadi di sini dari pernyataan A, B, C, D, E mana yang merupakan kewenangan kepolisian. Jadi dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan kepolisian adalah melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Nomor 20. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak hukum yang lebih terperinci dan operasional yang diatur dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum yang paling tinggi memuat hal mengenai, berarti kalian lihat aplikasi pasal, buka pasal 28D ayat 3 mengatur tentang apa? Bunyinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi nomor 20 jawaban yang tepat yaitu yang E. Pasal 8D ayat 3 mengatur tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nomor 21. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa adanya semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan sulit mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, sikap kurang mendukung terhadap persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari. Salah satu sikap yang harus dihindari demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa adalah, jadi dari pernyataan A, B, C, D, E ini cari pernyataan sikap yang kurang baik, ya, yang merupakan sikap yang harus dihindari. Jadi sikap yang kurang baik yang harus dihindari adalah yang C, mempersalahkan adanya keberagaman dalam masyarakat. Jadi nomor 21 jawaban benar yaitu yang C. Nomor 22, perhatikan kasus-kasus berikut. Yang pertama, pemberontakan PRRI Permesta. Yang kedua, pemberontakan RMS. Yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Yang empat, kasus Lumpur Lapindo. Yang kelima, kasus Gerakan Aceh Merdeka. Berdasarkan kasus di atas, ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia ditunjukkan pada nomor. Jadi yang merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara yang berasal ini dari dalam negeri. Coba kita lihat yang pernyataan nomor 4, kasus Lumpur Lapindo. Nah, kasus Lumpur Lapindo itu bukan merupakan ancaman, tapi merupakan masalah sosial. Jadi yang merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan RMS, pemberontakan G30 SPKI, dan kasus Gerakan Aceh Merdeka. Jadi poin 1, 2, 3, dan 5. Nomor 22 pernyataan yang betul yang C. Nomor 23. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, bangsa Indonesia pernah menggunakan demokrasi terpimpin. Salah satu perbedaan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi terpimpin adalah, kalian harus paham dulu apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin besar revolusi. Jadi kekuasaan dipegang oleh pemimpin besar revolusi. Mana pernyataan yang tepat yang berhubungan dengan demokrasi terpimpin? Pernyataan tepat yaitu yang A. Demokrasi terpimpin kekuasaannya diserahkan kepada pimpinan. Nomor 23 jawaban tepat A. Nomor 24. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan sebaik-baiknya oleh rakyat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang menunjukkan bangga sebagai bangsa Indonesia di era kemajuan iptek adalah A. Mengunjungi tempat-tempat wisata di seluruh penjuru tanah air. B. Menambah usaha agar mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. C. Membangun tempat wisata di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. D. Mengentaskan rakyat dari kemiskinan dengan menyumbangkan seluruh harta benda yang dimiliki. Yang E. Menggunakan produk dalam negeri dan mengenalkan produk dalam negeri di berbagai negara di dunia. Jadi yang merupakan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia di era kemajuan iptek yaitu dengan E. Menggunakan produk dalam negeri dan mengenalkan produk dalam negeri di berbagai negara di dunia. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, adanya sikap melawan guru. Yang kedua, suka melakukan intimidasi terhadap teman. Yang ketiga, tata tertib sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, mempelajari kesenian daerah asal teman. Yang kelima, adanya sekelompok siswa yang hanya mementingkan kelompoknya atau geng. Berdasarkan pernyataan tersebut, contoh disintegrasi di lingkungan sekolah ditunjukkan pada nomor disintegrasi berarti tidak adanya persatuan. Adanya sikap melawan guru, suka melakukan intimidasi, terus tata tertib sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan adanya sekelompok siswa yang hanya mementingkan kelompoknya atau geng. Jadi nomor 25 jawaban yang tepat adalah C, nomor 1, 2, 4, dan 5. Nomor 26. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan Nusantara untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan Nusantara berikut yang termasuk unsur isi wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terdiri atas wadah, isi, dan tata laku wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu. A. Cita-cita bangsa tertuang di dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan B. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal dan utuh menyeluruh. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Isi wawasan Nusantara diantaranya yaitu adanya asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal dan utuh menyeluruh. Nomor 27. Pemerintah yang baik dan demokratis adalah pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Guna terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah A. Bekerja sama dengan masyarakat hanya menguntungkan penguasa. Ini pernyataan yang salah ya, menguntungkan penguasa. B. Melaksanakan program dan kepentingan penguasa. Ini jelas salah. Yang C. Mendengarkan keluhan tanpa melaksanakan harapan rakyat. Tanpa melaksanakan berarti pernyataan salah. D. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tepat. E. Melaksanakan program pemerintah pro penguasa dan kelompoknya. Ini pernyataan yang salah. Jadi, cara yang digunakan oleh pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat yaitu yang D. Melaksanakan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nomor 28. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dikatakan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara, ini mah pelajaran geografi, berarti di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta benua Asia dan benua Australia. Jadi nomor 28 jawaban yang tepat yaitu C. Nomor 29. 29, kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Oleh karena itu, harus waspada terhadap ancaman di bidang ekonomi. Misalnya, masuknya nilai-nilai barat dalam sistem ekonomi negara yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Salah satu perbedaan yang prinsip antara ekonomi Barat dan ekonomi negara Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah, jadi ekonomi itu merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Sistem ekonomi negara Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perbedaan yang prinsip antara sistem ekonomi Barat dan sistem ekonomi negara Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah sistem ekonomi Barat, peran negara itu kecil. Sedangkan di Indonesia peran negara adalah untuk mencegah monopoli. Ya, misalkan dalam pasal 33 itu diatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi nomor 29 yaitu jawaban yang tepat, yaitu yang D. Sistem ekonomi Barat, peran negara kecil, sedangkan Indonesia peran negara ada untuk mencegah monopoli. Nomor 30. Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat sehingga dapat memengaruhi mentalitas bangsa Indonesia. Upaya yang harus dilakukan warga negara Indonesia untuk mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia adalah yang A. Memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Yang B. Meningkatkan hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Yang C. Mencari informasi perkembangan yang ada di Indonesia. D. Mengolah sumber daya yang ada di Indonesia. E. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jadi dari pernyataan itu mana yang paling tepat untuk mengembalikan kualitas moral bangsa Indonesia? Jadi yang paling tepat adalah yang E. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Nomor 31. Setiap negara tentu memiliki aspek kehidupan yang tidak sama dengan negara lainnya. Oleh karena itu, sikap kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia adalah A. Mengajak bangsa lain untuk berupaya sendiri. Yang B. Berupaya memenuhi kebutuhan bangsa lain. C. Mendidik bangsa lain agar tidak bergantung pada bangsa lain. Yang D. Membiarkan bangsa lain tergantung pada bangsa lainnya. E. Membiarkan bangsa lain karena setiap bangsa sudah ditentukan nasibnya. Jadi mengenai materi ini berarti mengenai materi hubungan internasional, bahwa kita itu bangsa Indonesia sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Jadi apabila negara lain tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kita harus membantu. Apabila bangsa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan bangsa sendiri, kita pun akan dibantu oleh bangsa lain. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 31 adalah sikap kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia adalah B. Berupaya memenuhi kebutuhan bangsa lain. Nomor 32. Indonesia sepakat untuk menjadi negara demokrasi bukan otoriter. Demokrasi dapat mencegah dari tindakan yang sewenang-wenang oleh para penguasa. Demokrasi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi yang bersumber pada Pancasila hendaknya menjadi landasan bagi A. Penyelenggaraan pemilu yang penuh intimidasi. Penuh intimidasi ini merupakan pernyataan yang kurang baik. B. Aparatur negara dalam usaha menguasai dan menekan rakyatnya. Ini juga pernyataan yang kurang baik. Yang C. Kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pernyataan yang baik. Para politisi dalam rangka menghalalkan segala cara meraih kekuasaan. Ini adalah sikap yang kurang baik. Negara non-demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jadi nilai-nilai demokrasi yang bersumber pada Pancasila hendaknya menjadi landasan bagi C. Kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nomor 33. Setiap lembaga negara di Indonesia memiliki kedudukan dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara yang bebas dan mandiri serta bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara.
Jelas ini adalah tugas dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi nomor 33 jawaban tepat adalah E. 34. Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan proklamasi kemerdekaan. Para pendiri negara sepakat untuk menerapkan bentuk negara kesatuan dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dampak positif Indonesia sebagai negara kesatuan adalah A. Budaya daerah semakin luntur dan hilang. B. Setiap kebudayaan daerah dapat tumbuh dan berkembang. Yang C. Semua sumber daya alam dapat dikembangkan untuk kepentingan bersama. Yang D. Kemampuan dan kreativitas warga negara dapat berkembang. Yang E. Teratasinya perbedaan pendapat pikiran setiap warga negara. Jadi yang mengenai dampak positif negara kesatuan, bahwa negara kesatuan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Setelah lepas dari penjajahan atau kolonialisme, negara kesatuan akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga setiap kebudayaan daerah itu dapat tumbuh dan berkembang tanpa adanya suatu larangan atau pengekangan. Nomor 34, jawaban yang tepat yaitu yang B. Nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Yang kedua, menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain. Yang keempat, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Laut. Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Yang kelima, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Berdasarkan pernyataan di atas, tugas Presiden selaku kepala negara yaitu, jadi kalian harus tahu perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Yang ditanyakan di sini adalah kepala negara. Berarti kepala negara itu tugasnya adalah membuat perjanjian dengan negara lain lewat persetujuan DPR, membeli gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Udara, dan Angkatan Laut, dan menyatakan perang serta membuat perdamaian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Jadi pernyataan yang benar tentang tugas Presiden sebagai kepala negara yaitu 1, 3, 4, dan 5. Nomor 36. Pemerintah Orde Baru bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan presidensial. Berikut ini yang termasuk kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial masa Orde Baru adalah A. Adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. B. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. C. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 5 tahun. D. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. E. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sini kelemahan sistem presidensial Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, presiden itu menjabat terlalu lama. Ya, jadi kekuasaan yang besar ada pada lembaga kepresidenan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Nomor 37. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi urusan pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten, kota disebut urusan pemerintahan. Ini jawaban yang tepatnya adalah D. Konkuren. Nomor 38. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan potensi daerah bisa lebih efektif. Pemerintah pusat tidak harus lagi mengatur potensi daerah yang ada di daerah. Contoh kebijakan otonomi daerah di bidang ekonomi untuk kepentingan masyarakat adalah A. Memelihara nilai lokal daerah, mempersulit pembuatan administrasi kependudukan. C. Memberi kemudahan dalam pembuatan izin usaha. D. Memangkas budaya birokrasi yang berbelit-belit. E. Melarang masyarakat berjualan di pinggir jalan.
Jadi contoh kebijakan otonomi daerah dalam bidang ekonomi demi kepentingan masyarakat yaitu dengan C. Memberi kemudahan dalam pembuatan izin usaha. 39. Sistem ketatanegaraan Indonesia berpedoman pada konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip pokok sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain. Jadi kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat ya, bukan Mahstat, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah majelis dibantu oleh Wakil Presiden. MPR terdiri dari atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Presiden bertanggung jawab kepada DPR, tapi Presiden harus kerjasama atau dapat persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang dan APBN. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi dari prinsip-prinsip ini mana yang ada dalam pernyataan di nomor 39. Jadi yang sesuai itu yang B. MPR di atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Nomor 40. Dalam sejarah ketatanegaraan pemerintahan, Indonesia pernah berbentuk serikat dengan konstitusi RIS. Pada masa berlakunya konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah, jadi pada masa Indonesia berbentuk RIS, yaitu semuanya berubah. Baik, bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat. Undang-Undang Dasar Negara berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian sistem pemerintahan dari presidensial berubah menjadi sistem parlementer. Jadi jawaban tepat nomor 40, sistem pemerintahan pada masa RIS adalah parlementer. Itulah pembahasan materi pada soal prediksi ujian sekolah paket 3. Tunggu pembahasan berikutnya. Terima kasih. Air peta pusaka. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.